Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan untuk kelas 8 SMP Budi Utomo Surakarta. Ya, kembali lagi di mata pelajaran seni budaya. Yang mana untuk kali ini nanti anak-anak akan belajar bersama dan akan saya jelaskan mengenai seni musik, yaitu teknik bermain alat musik tradisional. Oke, langsung saja untuk biar lebih efektif. Langsung saja saya jelaskan untuk yang pertama yaitu jenis-jenisnya dulu. Untuk jenis-jenis alat musik tradisi di Indonesia. Musik merupakan bahasa yang universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Pada praktiknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya, sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal. Ini untuk eh, pengertian mengenai jenis-jenis musik tradisi di Indonesia. Itu yang mempengaruhi ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Ya, untuk selanjutnya yaitu teknik memainkan alat musik. Ya, ini untuk teknik-tekniknya ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu alat musik yang berbentuk tabung, kemudian alat musik yang berbentuk bilah, dan juga alat musik yang berbentuk pencon. Ya, untuk selanjutnya yaitu alat musik yang berbentuk tabung. Alat musik yang berbentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalnya calung, angklung, kemudian kentongan, kemudian suling, guntung, kemudian gendang, terus ketipung, dan banyak sekali ya untuk alat musik yang berbentuk tabung. Dan cara memainkan alat ini ada beberapa cara. Ada yang dipukul seperti kendang, ketipung, kemudian ada yang digoyang seperti angklung, dan juga ada yang ditiup seperti seruling. Itu ya untuk alat musik yang berbentuk tabung. Kemudian alat musik yang berbentuk bilah. Ya, bilah ini berbeda dengan bentuk tabung. Bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung. Bahkan kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Ya, biasanya untuk alat musik yang berbentuk bilah ini terdapat pada alat musik wayang, gamelan. Ya, itu banyak sekali bentuk-bentuk ya, bilah seperti kolintang, kemudian saron, gender, dan lain-lain. Itu ya untuk alat musik yang berbentuk bilah. Kemudian selanjutnya yaitu alat musik yang berbentuk pencon. Ya, alat musik yang berbentuk pencon ini
mempunyai istilah berasal dari kata pencu. Ini dari bahasa Jawa ya, pencu, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Ya, ini untuk alat musik yang berbentuk pencu ini juga sering kita temui pada alat-alat gamelan, perwayangan. Di negeri kita, alat musik jenis pencon ini terdapat cukup banyak. Yang menarik adalah alat jenis ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda pada setiap daerah, misalnya bonang di Jawa dan di Sunda, kemudian trompong di daerah Bali, kemudian kromong di daerah Betawi, talimpong di daerah Minang, kemudian toto buang di Ambon, dan kangkanong di Banjar. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Jadi untuk bentuk pencon ini biasanya itu cara memainkan itu mayoritas itu dengan cara dipukul, gitu ya. Seperti kentongan itu dalam bentuk tabung juga dipukul, gitu kan. Jadi untuk contoh-contoh alat musik dan cara memainkan itu seperti kentongan itu dipukul, itu berbentuk tabung. Kemudian talempong itu berbentuk pencon, ya, berpencon. Ini juga dipukul ya. Kemudian ada apa lagi? Dan lain-lain. Selanjutnya contoh alat musik dan cara memainkannya. Ya, ini tadi udah saya jelaskan ya untuk kentongan. Ya, ini dengan cara dipukul. Kentongan insya Allah semuanya udah pada tahu ya. Biasanya itu kalau zaman dahulu untuk kentongan ini sebagai petanda kalau untuk keamanan, semisal ada maling, kemalingan atau ada kebakaran, itu ada kode-kode sendiri dalam ketukan pukulan kentongan. Ya, ini sudah saya jelaskan ya. Untuk awal Masehi, setiap daerah tentunya memiliki sejarah penemuan yang berbeda-beda. Di Nusa Tenggara Barat, untuk kentongan ini ditemukan ketika Raja Anak-anak Agung Gede Ngurah yang berkuasa sekitar abad 19 menggunakannya untuk mengumpulkan massa. Jadi dalam mencari massa atau mengumpulkan massa ini dengan cara dibunyikan kentongan tersebut sehingga masyarakat akan langsung berkumpul pada pusat titik tersebut. Kemudian di Jogja ketika masa kerajaan Majapahit, kalau kentongan Kiai Goro Bangsa sering digunakan sebagai pengumpul warga juga. Ya, jadi untuk zaman dahulu, zaman kerajaan itu biasanya digunakan untuk cara mengumpulkan warganya, masyarakatnya, gitu ya. Kemudian talempong itu alat musik yang berbentuk pencon ya. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Jadi untuk talempong ini alat musik yang berasal dari Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dan perangkat gamelan. Gitu ya. Untuk talempong dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu atau batu. Jadi untuk dalam pembuatannya ini untuk bahannya ketika dalam pembuatannya itu menggunakan kuningan ataupun kayu ataupun batu, ini untuk hasil bunyinya pun juga menghasilkan bunyi yang berbeda-beda dan juga punya irama masing-masing. Itu ya untuk talempong berbentuk lingkaran dengan diameter 15 sampai 17,5 cm. Pada bagian bawahnya berlubang dan bagian atas talempong terdapat bundaran yang menonjol.
berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul ya. Jadi biasanya untuk talempong ini terdapat tonjolan dan tonjolan itu digunakan untuk pukulan. Jadi untuk yang dipukul itu pada tonjolan tersebut. Tuh. Terus celempong memiliki nada yang berbeda-beda. Bunyinya dihasilkan dari sepasang kayu yang dipukulkan pada permukaannya. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan seperti tari piring yang khas, tari pasambahan, dan tari gelombang. Talempong juga digunakan untuk melantunkan musik penyambut tamu istimewa. Ya, ini banyak sekali terdapat di Jawa. Biasanya dalam zaman dahulu itu di kerajaan-kerajaan seperti itu ya. Untuk selanjutnya cukup sekian untuk materi alat musik ya, untuk materi alat musik tradisi di Indonesia cukup sekian. Dan untuk tugas dan pengumumannya yaitu untuk anak-anak kelas 8 Amal Soleh dipelajari untuk materi yang saya jelaskan tadi. Bisa belajar di buku paket ataupun di internet. Silahkan, saya bebaskan. Yang penting semuanya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu insya Allah akan ada ulangan harian untuk seni budaya materi bab 4 yaitu teknik bermain alat musik tradisional. Jadi dipersiapkan masing-masing ya, untuk jangan lupa belajarnya supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Itu untuk pengumumannya dari saya, seni budaya dan juga Pak Idrus mengucapkan alhamdulillah jazakumullah khairah. Cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.